Alex Pastoor kuliti taktik Australia dari Belanda. Patrick Kluivert sumringah temui perwakilan klub Liga 1. Media Italia sanjung kepemimpinan J-Itzes. Pelatih fisik baru timnas pamer latihan keras. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Italia sanjung kepemimpinan J-Itzes. J-Itzes kembali menjadi andalan Venezia dalam laga pekan ke-20 Liga Italia melawan Inter Milan di Stadion Pierluigi Penso pada Minggu 12 Januari kemarin. Palang pintu berusia 24 tahun ini menghadapi striker-striker Inter seperti Lautaro Martinez dan juga Mehdi Taremi serta pengganti mereka Marco Arnautovic dan juga Marcus Thuram. Dalam pertandingan ini, J-Itzes berperan sebagai bek sentral utama Venezia untuk melindungi kiper Filip Stankovic. Peran ini pun menjadi tanggung jawab J-Itzes sejak Michael Svoboda cedera parah dan kemungkinan besar absen hingga akhir musim. Kolaborasi J-Itzes dan rekan-rekannya pun cukup berhasil menahan serangan para penyerang Inter Milan. Bahkan Venezia pun mampu bertahan dari 16 peluang yang diciptakan oleh juara bertahan Serie A tersebut. Kinerja J-Itzes ini pun mendapatkan nilai tertinggi. Tutto Mercato Web memberikan nilai 7 dan memuji kepemimpinan kapten timnas Indonesia tersebut. Diketahui selama pertandingan, J-Itzes mencatatkan 4 sapuat, 3 blok tembakan dan berperan sebagai inisiator serangan Venezia dari belakang. Bicara tentang individu, Stankovic dan J-Itzes tentu saja yang terbaik di laga kemarin. Demikianlah tulis Tutto Mercato Web. Walau mendapatkan pujian, J-Itzes sendiri enggan sendirian mengambil panggung. Baginya performa keseluruhan tim di atas segalanya. Sementara ketika ditanya apakah ia merasa sebagai pemimpin di lini belakang Venezia, J-Itzes menjawab dengan bersahaja. Kami memiliki banyak pemimpin di tim ini, Svoboda adalah salah satu dari mereka. Kami punya pencampuran yang bagus antara pemain muda dan pemain lebih berpengalaman seperti Joe dan juga Francisco, ujar J-Itzes. Patrick Kluivert sumringah temui perwakilan klub Liga 1. Beberapa waktu lalu antara kepentingan timnas Indonesia dan klub seringkali menimbulkan intrik. Beberapa hal pun telah coba dilakukan oleh PSSI. Dan kini dengan pelatih anyar, sepertinya jembatan dibangun sedini mungkin untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir mempertemukan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan perwakilan klub Liga 1. Erick menampilkan video pertemuan dirinya bersama Kluivert dan Denny Lansat selaku asisten pelatih timnas Indonesia dengan perwakilan Liga 1 dalam sebuah unggahan di media sosial. Tampak beberapa perwakilan klub level teratas kompetisi sepak bola yang hadir, seperti Ponario Astama selaku Direktur Borneo LC, Anissa Safarina Kosasi yang merupakan Direktur Madura United, Arthur Irwan Bos Persik Kediri, dan Melanie Aipasa Direktur PSBS Biak. Memang, dalam karir Erick Thohir sendiri menyebutkan sinergi PSSI dan klub menjadi salah satu penopang timnas Indonesia. Untuk membangun timnas Indonesia, kami butuh dukungan dari seluruh klub. Saya mempertemukan Patrick Kluivert dengan seluruh pemilik klub Liga 1, memastikan kita punya tujuan dan mimpi yang sama untuk melihat Garuda mendunia. Kita harus yakin Indonesia memiliki potensi dan kualitas untuk bisa tampil di panggung dunia. Tulis Erick Thohir. Erick sendiri menyebut pesan dari Kluivert yang menginginkan dukungan klub berada di balik timnas Indonesia. Sementara Kluivert sendiri yang menekankan arti penting dukungan klub kepada dirinya yang mendapatkan tugas menjadi arsitek anyar timnas Indonesia. Kita tentu memiliki tujuan yang sama, jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk menggapai visi ini. Kita membutuhkan satu sama lain, tidak hanya saya, tidak hanya Denny, tidak hanya Alex. Kita punya tim yang baik, kata Kluivert. Pelatih fisik baru timnas pamer latihan keras. Kabar mengenai Quentin Djapova yang akan menjadi pelatih fisik baru timnas Indonesia langsung ramai di media sosial. Sejumlah akun fanbase timnas Indonesia bahkan memposting momen saat Djapova memberikan latihan fisik kepada para pemainnya. Beberapa di antaranya yakni akun timnas.diaspora dan selebrasi.football yang mengunggah video saat Quentin Djapova
tengah melakukan latihan bersama para pemain Adana Demirspor. Pada video tersebut terlihat betapa kerasnya latihan yang diberikan Djapova kepada para pemain, termasuk ke mantan pemain Manchester United, Luis Nani. Selamat pagi, pelatih fisik baru Timnas Indonesia Coach HQ Djapova siap membuat El Glemer jadi El Gagah Perkasa. Yang kalau latihan dan fisiknya masih letoy, siap-siap digenjot sama beliau. Bersama Coach Djapova, para pemain bakal punya dua paru-paru sama layaknya Kelvin Verdong. Tulis akun tersebut pada postingan mereka. Untuk diketahui, Quentin Djapova sendiri pensiun sebagai pesepak bola profesional pada 2020. Dia menghabiskan mayoritas karirnya di Belanda. Sementara untuk karirnya sebagai pelatih diawali saat ia menjadi pelatih fisik di Kozaken Boys. Kini harapannya sosoknya bisa meningkatkan fisik para pemain timnas kita supaya bisa mampu bersaing untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Alex Pastoor kuliti taktik Australia dari Belanda. Seperti yang kita tahu, nama Alex Pastoor sudah masuk ke dalam jajaran staf pelatih Patrick Kluivert. Pria asal Belanda itu pun menjadi asisten pelatih di Timnas Indonesia. Adapun Alex Pastoor sendiri merupakan pelatih yang punya reputasi yang tinggi di Belanda. Ia pernah membawa Sparta Rotterdam juara di kasta kedua Liga Belanda yang membuat timnya promosi. Selain itu, juru taktik 58 tahun ini pun juga mampu membawa Almere City promosi pada tahun ini. Sayangnya, setelah itu ia justru memilih beristirahat untuk melatih. Kendati demikian, Pastoor sendiri tak butuh waktu lama untuk kembali ke sepak bola. Ia ditunjuk PSSI menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Mengemban tugas baru, pelatih 58 tahun ini pun tak ingin terlalu lama bersantai dan langsung pamer bekerja. Hal itu pun diketahui dari postingan Instagram pribadinya. Pastoor sendiri terpantau menganalisis permainan Timnas Indonesia ketika melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 lalu. Kala itu, skuad Garuda menahan imbang The Green Falcons 1-1. Menganalisis Arab Saudi versus Indonesia, demikianlah tulis Pastoor di Instagram yang juga mengunggah catatannya. Sekarang sosoknya pun diharapkan bisa membantu Kluivert untuk meramu strategi terbaik Timnas Indonesia agar bisa menembus Piala Dunia 2026.